Ketemu lagi bersama aku di Elkori Family. Hari ini aku mau review beberapa produk random yang aku temukan dan aku suka di beberapa tahun ini gitu. Simak ya. Oke, yang pertama aku mau review ini. Ini lipstick yang sekitar 2 tahun yang lalu aku mulai pakai dan kayaknya nggak berhenti pakai. Kan sejak 2 tahun yang lalu tuh kita pakai masker ya. Karena kita pakai masker, banyak lipstick yang kadang-kadang nggak kepake. Karena kenapa? Karena nggak transfer proof. Ketika pakai masker, si lipstick itu nempel di maskernya. Nah, lipstick ini aku coba, aku pakai, dan ini nggak transfer ke makeup atau ke masker, sorry. Jadi kalau kamu pakai masker, pertama kamu apply. Oh sorry, aku mau ngomong dulu nih. Namanya ini mereknya dari Maybelline Superstay Ink Crayon. Ini Maybelline Superstay Ink Crayon, bentuknya kayak gini. Dia bisa diputar kayak gini. Dan mereka klaimnya ini bisa dijadikan lip liner. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menyediain ini nih, kayak serutannya gitu. Nah, serutannya ini bisa dibuat buat ngerut supaya ini jadi tajam gitu. Jadi kalau kamu mau bikinnya tajam bisa diserut aja, nanti masukin ke bibir. Nah, aku pakai, sebenarnya aku punya 6 sebenarnya, tapi satu lagi udah habis, jadi nggak aku masukin sini. Nah, kenapa aku suka? Pertama, dia nggak transfer proof. Kedua, dia nggak bikin kering. Kebanyakan kalau lipstick yang transfer proof itu kan bikin cepet kering ya di bibir. Nah, ini nggak cepet kering gitu, jadi enak. Udah gitu, kemasannya sesuai sama warnanya. Jadi kalau misalkan kamu ini warnanya pink ya, dalamnya warnanya pink juga. Kalau ini warnanya coklat, dalamnya pink coklat juga. Jadi memudahkan kita untuk combine lipstick. Kan kadang-kadang kalau kita lipstick tuh kadang-kadang suka buka satu-satu tuh. Mau lihat nih warna apa. Nah, ini nggak usah, bisa lihat kayak gini aja gitu. Dari kemasannya aja. Yang kedua, yang aku suka dari ini bentuknya slim. Jadi bisa masukin ke dalam pouch gampang banget gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang aku nggak suka juga dari ini. Pertama, warnanya itu nggak bisa aku pakai dengan warna sendirian. Jadi entah itu terlihat gelap, entah itu terlihat terlalu pucat. Jadi harus dikombin untuk dapat warna yang aku pengen. Jadi dia kayak kombinasi warnanya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu bervariasi, mungkin karena mereka mengkondisikan dengan orang-orang di luar kali yang kebanyakan punya skin tone yang cool, sedangkan orang Indonesia kan punya skin tone yang yellow kan gitu, yang warm gitu. Nah itu, dan yang kedua yang aku nggak suka dari ini adalah dia namanya nggak jelas nih. Dia kan ada namanya itu kayak Lead the Way. Tapi kalau kita kemasannya ini nggak ada tulisan namanya, jadi kalau nyari tuh bingung. Tipsnya kalau kamu mau nyari ini, lihat di nomornya. Dia ada nomor kayak 90, ada nomor di 15, ada nomor di 55 kayak gitu-gitu. Nanti kamu cuma cek di Tokopedia atau Shopee. Kalau kamu mau cari, kamu lihat di mana tulisan dari angkanya, bukan nama jenis lipstiknya. Oke. Harganya berapa? Harganya kalau dia nggak diskon sekitar hampir 100.000. Tapi biasanya sih kalau Maybelline itu kan sering diskon, jadi sekitar 50 ribuan lah gitu. Beli di mana? Beli di Tokopedia ada, Shopee ada gitu, atau di counter Maybelline sendiri. Oke. Selanjutnya aku produk yang kedua ini ada yang tahu nggak apa ini? Ini deodoran. Nah, deodoran lucu ya, warna hijau. Dan ini deodorannya dari Jepang. Jadi aku mau cerita dulu ya. Jadi aku tuh sekitar 2 tahun yang lalu lah, aku suka nyoba deodoran. Jadi deodorannya itu dari berbagai negara, contohnya dari Australia, dari Jepang gitu, dengan berbagai macam jenis. Ada yang bentuknya kayak balsam gitu, yang organik, yang pakai balsam, yang pakai isinya itu ada serai gitu-gitu. Ada juga yang bentuk spray, ada juga yang bentuk kayak gini, stick kayak gini. Nah, dari semua yang aku coba itu ada yang bagus buat kulitnya masuk kulit ketiakku gitu, dan juga ada yang kurang bagus. Yang bagus kayak gimana?
Yang bagus tuh misalkan yang bisa nahan bau badan gitu. Terus yang nggak bagus kayak gimana? Yang nggak bagus kebanyakan itu dia ada yang bikin produknya tuh numpuk di ketiak. Jadi produknya tuh kayak jadi bikin hitam di pinggiran ketiak gitu. Ada yang bikin kayak setelah udah lama itu produknya tuh jadi kayak bedak gitu. Padahal tadi bentuknya balsem, akhirnya jadi bedak gitu. Nah yang ini enggak gitu. Aku udah coba ini nih masih baru, ini yang udah dipakai. Aku udah coba produk yang ini udah yang ketiga kali. Dan satu produk ini aku habis sekitar 6 bulanan, enggak lebih malah mungkin 6-7 bulan gitu. Terus si deodoran ini tuh ada 3 macam. Ada yang warna putih, warna biru, sama warna hijau ini. Katanya yang hijau ini tuh bisa untuk juga memutihkan ketiak gitu. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya tuh kayak stick biasa. Kan ada macam-macam ya. Kalau deodoran tuh ada yang bentuknya kayak balsem, spray, stick, atau yang roll. Kalau ini stick. Nah, bentuknya kayak gini. Nanti kalau misalkan kan bukan ya. Ini kalau kayak gini kamu pakai, itu nggak ada warnanya. Jadi kalau misalkan kamu pakai gini, itu dia nggak ada warnanya. Tapi ada baunya. Baunya kayak apa? Baunya kayak mint-mint gitu. Nggak ganggu kok. Dan paling aku suka dari ini, kalau aku pakai baju warna kuning, dia tuh nggak bikin kuning di bagian ketiaknya. Ini oke banget kok, gitu. Dan kalau misalkan seharian pakai ini, nggak bikin menahan bau badan lah, setengahnya 24 jam. Begitu. Belinya di mana? Belinya di e-commerce yang kamu atau di Just Tip. Kalau di e-commerce aku biasa dibeli di Shopee. Harganya berapa? Harganya hampir 200.000 gitu. Mungkin sekitar 180 ribuan lah gitu. Kayak gini. Ya ini kalau yang stokan yang punya aku. Yang ini yang udah aku buka. Oh iya, ini tuh produk Jepang gitu. Kalau kamu ke Jepang, kamu bakal ngeliat ini banyak banget di drugstore Jepang gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke produk lokal. Produk lokal yang pertama yang aku mau kasih tau adalah Something. Nah, Something ini produk lokal yang hits banget sih sampai sekarang. Ini salah satu produk lokal yang ngeluarin banyak banget produk-produk skincare yang bisa bilang itu sangat bikin kita wow, karena macam-macam banget skincare-nya. Nah, skincare yang aku pakai ini, yang udah banyak ini aku pakai ini mungkin udah sekitar 6 botol kali ya. Aku pakai Something ini gitu. Nah, pertama aku pakai ini. Oke, aku mau sebutin dulu produknya. Produknya namanya Something Niacinamide Moisturize Sublimate Max Brightening Serum. Jadi di Something ini pernah ngasih juga nih produk ngeluarin juga produk-produk kayak skincare kayak gini yang yang mengandung niacinamide juga. Tapi sebelumnya itu nggak ada persentase kayak gini. Mungkin persentasenya lebih kecil kali ya. Yang ini produk yang terbarunya yang persentasenya lebih tinggi. Aku pertama kali pakai produk yang niacinamide itu awalnya dari produk di luar negeri, dari Amerika. Tapi produk yang aku pakai kemarin itu agak kurang suka karena dia ketika habis pakai itu dia ada peelingnya gitu, putih-putih gitu. Nah, kalau yang ini enggak gitu. Ini nyaman, dia light, nyaman, dan ada hasilnya gitu. Teksturnya kayak gimana? Teksturnya kayak gini. Dia tuh kayak serum gitu, biasa aja. Teksturnya cair gitu. Terus kalau diaplikasiin itu kayak cepet nyerap. Pakai siang sama malam gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang mau pakai skincare kayak gini, terus mau nyobain mau nyobain serum yang kayak gini dan masih baru, usahakan pakai yang masih kandungannya yang masih 5% buat percobaan dulu gitu, atau di skin test dulu. Kebetulan aku pakai yang 10% yang dosisnya sudah tinggi gitu. Oke. Oh ya, aku udah berapa kali purchase ini, udah ke-5 atau 6 kali deh ini. Yang ini masih baru yang belum aku buka, yang ini udah pernah aku buka. Gitu. Aku beli di mana? Aku beli di e-commerce. Harganya berapa?
Harganya sekitar hampir 200.000, tapi biasanya dapat diskon gitu, mungkin sekitar 170.000 gitu. Nanti semua produknya akan ditaruh di sini ya. Gitu, oke? Nih, ini oke nih, pakai ya. Oke, yang kedua, aku mau ngasih rekomendasi produk dari Something juga. Tapi ini makeupnya. Something kan punya lini makeup sama lini skincare ya. Nah, ini aku makeupnya. Ini aku udah habis sekitar mungkin lebih dari 10 kayak ginian gitu. Ini apa? Ini Something Brow Wish Crayon Social. Ya, ini yang warnanya grey brown. Nah, oke, kita buka ya. Ini produknya kayak gini. Dia kayak pensil gitu. Nah, dia bentuknya kayak pensil tuh, kecil, runcing. Dan ini kalau diaplikasikan kayak gini. Nah, dia tipis gini. Ini bagus banget kalau kamu mau orang-orang yang mau pakai alis tapi belum begitu jago. Jadi ini bagus banget untuk kamu-kamu yang mau pakai alis belum begitu jago dan biasanya kalau pagi-pagi itu suka buru-buru pakai alis dan akhirnya berakhir dengan drama alisnya kecil sebelah, tinggi sebelah gitu. Makanya pakai yang ini biar ngurangin drama pagi-pagi. Aku kebetulan punya 2 jenis untuk produk yang Something pensil ini. Jadi dia tuh ngeluarin yang terbarunya, dia ngeluarin yang bentuknya segitiga. Yang lama tuh kayak gini, yang baru tuh kayak gini. Nih aku buka ya. Ini tuh aku kemarin baru beli buat stokan di rumah. Warnanya, nah, yang ini. Bedanya apa? Bedanya dia ujung ininya bentuknya segitiga. Kelihatan nggak? Nanti Pak editornya tolong diedit untuk lihat fotonya kayak gini. Nah, dia ini bentuknya segitiga. Segitiga ini sama fungsinya supaya ketika kamu pakai ini lebih gampang. Cuman kalau ditanya, aku lebih suka yang pensil, untuk pensil gini atau segitiga, aku akan memilih yang segitiga. Kenapa? Yang pensil ini kekurangannya itu, dia kalau misalkan dipakai, dia ini apa namanya kayak kalau pas lagi kan kalau kita pakai alis tuh suka di arsir ya. Pas di arsir itu dia jadi lama karena kan kecil, jadi di arsir tuh lama, jadi kayak kalau kita lagi buru-buru tuh jadi malah lambat gitu kasirnya. Tapi dia dapet tajamnya, pensil alis yang tajam, yang presisi, jadi buat ngebingkai gampang, buat ngarsir susah. Kalau yang ini buat ngebingkai gampang, buat ngasir juga gampang. Tapi sayangnya baru keluar kemarin, jadi lambat banget sih, gitu. Oh iya, aku mau kasih tips. Kalau aku kan suka kalau pakai makeup tuh suka buru-buru kan, karena hektik gitulah. Nah, aku kalau dengan kayak gini nih pakai pensil alis yang kayak gini tuh aku selalu yang bagian ada spulinya kayak gini nih, selalu ku lepas atau ku buang. Kenapa? Karena nanti abis itu enggak. Kenapa? Karena itu memudahkan aku. Jadi aku taruhnya gini aja di dalam pouchku gini. Jadi kalau mau make up kan biasanya kan kalau kita mau pakai pensil alis kan selalu ini ya, pakai disisir dulu kan alisnya kan. Nah, pertama aku ambil, terus aku sisir. Habis itu nah kita nggak usah buka-buka dulu nih. Jadi kita jadi tahu nih kalau misalkan pakai pensil ini mana yang mau dibuka gitu loh, misalnya lebih ringkes gitu loh. Habis itu baru pakai ininya, nanti nggak maksudnya. Pokoknya gitu deh, dia lebih mudah kalau dibuka dulu satu gitu. Nah, harganya berapa? Harganya sekitar 50 ribuan. Beli di mana? Beli di e-commerce juga sama gitu. Pokoknya ini rekomend sih buat teman-teman yang mau pakai alis lebih mudah gitu, dan ini produk lokal gitu.